Jangan-jangan kita itu salah memecat Sintayong. Melihat dia diantarkan oleh banyak sekali orang-orang yang merasa berterima kasih, mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang layak dilakukan oleh seorang legenda. Dia adalah seseorang yang namanya pernah diteriakan, satu-satunya pelatih yang di sejarah sepak bola di Indonesia yang saya hidup ya. Itu nama pelatih pernah diteriakan di gelanggang dan dia harus pulang dengan tanpa diantar oleh pihak PSSI satupun. Apakah ini adalah sebuah pilihan yang salah? Dan apakah benar yang saya ramalkan kemarin bahwa Sintayong akan kembali? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Oke, misalnya Darko, ini kan kemarin kepulangan Sintayong benar-benar diantar ya oleh supporter timnas Indonesia yang begitu banyak rasa terima kasih terhadap sosok Sintayong ini sendiri. Bahkan yang jadi sorotan netizen ini, dikala diantar kepulangannya, yang juga banyak juga fans-fans sepak bola yang masih berharap Sintayong ini menetap di Indonesia, berdiam di Indonesia. Tapi ternyata Sintayong tetap mengemukakan bahwasanya dirinya ingin beristirahat dan pulang untuk sejenak. Bahkan menolak beberapa tawaran dari tim-tim lain atau mungkin negara-negara lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Sintayong ini benar pulang ke Korea itu hanya untuk beristirahat, ataupun memang tidak akan lama lagi akan ada perjalanan atau mungkin menerima tawaran dari sebuah. Ini adalah sesuatu yang di luar dugaan. Semua yang terjadi ini merupakan sebuah crash atau tubrukan. Dan saya masih tetap meyakini bahwa ini adalah jalan yang sulit yang harus diambil oleh Erick Thohir. Dan saya tetap merasa bahwa, ya silahkan salahkan saya, tapi saya tetap merasa Erick Thohir seperti harus memilih antara pemain naturalisasi atau Sintayong. Nah, tapi melihat ini, kita pun melihat dan tahu bahwa apa yang dirasakan oleh Sintayong ini adalah rasa yang nggak pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Dan dia nggak akan pernah rasakan di negara lain. Dia tahu dan pasti merasa bahwa apa yang dia alami di Indonesia ini sesuatu yang nggak akan terulang. Ini adalah satu momen yang kalau saya bilang puncak karirnya Sintayong adalah saat melatih timnas Indonesia. Saat kemarin mengalahkan negaranya sendiri. Terus kemudian banyak kemenangan yang juga diraih walaupun juga ada hal-hal yang menjadi kontroversial, kekalahan yang juga dialamatkan kepada dia. Tapi sambutannya, bagaimana dia diperlakukan di Indonesia ini tadi, dengan tanpa dia mengetahui ucapan Indonesia sekalipun ya, maksudnya dia kan nggak lancar berbahasa Indonesia. Saya pikir Indonesia ini sudah menjadi rumah keduanya Sintayong. Bahkan sambutannya mungkin akan dia rasakan jauh lebih luar biasa di Indonesia dibandingkan negara kelahirannya. Dan dia pasti tahu, dia tidak akan dapatkan itu di tempat lain. Oke. Pada saat kepulangannya juga sebelum dia flight atau mungkin masuk ke airport, itu juga ada beberapa pesan yang dikatakan oleh Sintayong juga. Dia, walaupun dia pulang ke Korea, dia berharap bahwasanya sepak bola Indonesia akan tetap terus maju dan berkembang tanpa kehadiran dirinya. Yang dimana netizen ini menilai Sintayong ini terlalu sabar atau terlalu tabah mungkin. Cuman di satu sisi juga banyak yang menilai muka Sintayong ini dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Gimana menurut Anda? Saya kira itu satu ungkapan yang sifatnya itu diplomatis. Dalam hatinya Sintayong itu masih ingin tetap di sini. Dan makanya saya katakan, nanti akan terjadi satu hal di mana akan ada tawaran di mana Sintayong ini akan kembali. Dan saya yakin itu pasti akan terjadi. Bahkan saya merasakan dari kartu ini pun saya bisa artikan bisa saja loh. Yang akan memanggil Sintayong ini bukan PSSI. Bisa saja misalkan orang yang cukup kaya raya, membuat sekolah bola, meng-hire Sintayong dengan personal dan menggaji lebih tinggi dibandingkan PSSI yang gaji ini tadi. Saya tetap merasakan Sintayong ini akan kembali. Dan dia akan menjadi bagian besar dari persepak bolaan Indonesia di masa depan. Berarti kepulangan Sintayong ini tidak akan lama? Sementara. Ini hanya sementara. Pegang kata-kata saya, nggak akan sampai setahun, Sintayong ini pasti akan kembali. Karena dia pun akan merasakan bahwa tawaran ini akan banyak dari banyak negara. Tapi itu nggak akan menggantikan apa yang dia pernah lakukan di Indonesia ini tadi. Kalau kita bicarakan statistik bola, dengan semua kemenangan dan kekalahan, mungkin saya bukan pada kapasitasnya. Bahkan rekan pesulap saya, Romedal Aquino, itu lebih mumpuni untuk menjelaskan itu.
Apalagi bicara tentang Bung Toel atau Coach Justin, tapi saya rasakan sesuatu yang lebih besar, di mana Sintayong ini adalah energi. Dia ini adalah simbol, dan dia ini nggak akan digantikan oleh siapapun. Kebangkitan kita semua itu karena Sintayong ini tadi. Bahkan saya katakan naturalisasi pertama kali, ya adalah Sintayong ini gitu. Jadi saya tetap melihat bahwa ini akan kembali dan akan berkiprah. Dan entah kenapa, suatu hari nanti akan jadi pelatih timnas lagi. Mungkin ini satu pendapat yang nggak akan diamini oleh banyak orang. Nah, bahkan ini kan baru aja nih timnas U20 ini mengalami kekalahan dari negara Suriah dan Jordania. Yang mana momennya ini bertepatan dengan kepulangan Sintayong ke Korea. Hingga netizen ini seolah menggeruduk atau mungkin bahkan mengusulkan bahwasanya pelatih timnas U20 ini, Indra Safri, digantikan Sintayong saja. Gimana? ya mungkin di dunia fantasi, bukan yang di Ancol ya. Di dunia fantasi setiap supporter hal itu bisa semudah menggantikan pakaian atau menggantikan bidak catur seperti itu. Tapi kan nggak semudah itu. Pun Coach Indra Safri ini bukan coach kaleng-kaleng juga. Ini kalau saya pikir hanyalah kesalahan strategi saja. Dan kualitasnya masih tetap bagus. Ini pun sangat mungkin akan dialami oleh Coach Sintayong juga. Jadi kalau saya katakan hal seperti ini nggak bijak. Kita langsung mengatakan harus diganti dan sebagainya. Ini dua hal yang berbeda dan nggak harus dibenturkan. Apakah Coach Sintayong harus di Indonesia? Saya pikir sebenarnya memang masih harus di sini. Apakah Coach Indra Safri harus diganti? Ya nggak segampang itu. Karena banyak hal yang bisa kita telaah dan kemajuan persepak bola Indonesia nggak akan terjadi kalau kita masih sekerdil itu cara berpikirnya. Nah, kekalahan timnas Indonesia U20 ini juga dihubung-hubungkan juga dengan nasib nanti Indonesia di ajang Piala Dunia. Dengan kepulangan Sintayong ini, banyak orang juga yang merasa Indonesia tidak akan mungkin melanjutkan masuk ke dalam Piala Dunia seperti harapan mereka sebelumnya. Saya tetap berpikir bahwa seperti seseorang ingin menjadi kaya. Kaya itu bukan tujuan. Setelah kaya terus mau jadi apa? Nah, lolos Piala Dunia itu kan satu tujuan. Tapi apakah itu tujuan utamanya? Karena setelah itu pasti kita akan kalah juga sama negara-negara yang ya kualifikasinya ini jauh lebih tinggi daripada kita. Yang artinya kita nggak boleh menilai si Patrick Kluivert ini juga seperti itu aja. Kalau nanti nggak lolos terus dipecat, mau sampai kapan persepak bola Indonesia akan maju? Maka kita harus benar menghitung statistik, semua yang terjadi, peralihan strategi, dan hal-hal yang mungkin harus kita lakukan ke depannya. Kalaupun ternyata ini menghasilkan kemenangan, itu sesuatu yang ya sudah seharusnya. Nah, tapi bagaimana cara kita memanage ini agar kita cukup bijak, mendukung ini sebagai sebuah proses. Ingat ya, bukan sesuatu yang instan, dan ya berharap ini semua nggak terus mengalami ya ini tadi, hal-hal yang terus terjadi seperti yang sekarang itu ada. Dengan Sintayong kemarin sudah mulai bagus, kemudian kita memasukkan naturalisasi, terus kemudian terjadi ya itu tadi perseteruan di situ yang saya dengar ya. Apakah ini terus kemudian harus membuang salah satunya? Maka harapan saya di sini adalah apapun yang terjadi kita tetap optimis. Tapi kalau ditanya, ya sekarang kita kembali menjadi 50-50 karena Patrick Kluivert kalau ternyata nggak berhasil membangun komunikasi dengan tim naturalisasi ini, ya pasti akan sulit untuk kita bisa membuat jalan kita membalik keadaan dari yang sekarang ini 50-50 ya. Kita harus mengalahkan China dan juga membuat skor yang lumayan dengan Jepang, yang mana itu sesuatu yang jauh dari kata mudah. Mas Den, masalah olahraga atau mungkin perlombaan sport ini kan juga masalah tentang dukungan ya, termasuk ya perjuangan timnas nantinya di ajang Piala Dunia jika masuk. Tapi maksudnya dengan belum mulainya aja, ini belum mulai kembali nih untuk babak kualifikasi ya maksudnya. Yeah. Kualifikasi ini sudah banyak netizen ini seolah justru bukan memberikan dukungan malah menurunkan moral. Apakah nantinya juga akan, maksudnya gimana ya bahasanya, pemain timnas Indonesia bakal terkena moralnya juga nggak sih, kayak kena mental karena nggak dapat dukungan? Nah ini yang saya takutkan, karena pas Sintayong kemarin itu tuh kliknya udah dapat banget, terutama saat Sintayong berhasil membawa U20 ya atau 23 yang mengalahkan 23. Korea Selatan. 23. U23 mengalahkan Korea Selatan aja itu sudah itu sejarah loh. Dan masyarakat tuh sebenarnya lebih memiliki kepercayaan itu. Nah, masyarakat Indonesia ini kan ya mohon maaf ya, nggak semuanya akan
berkesempatan untuk memiliki penilaian yang objektif, mereka masih tergiring oleh emosi, maka viralitas dan klik terhadap ya tadi loh. Mereka itu mungkin kalau pesulap merah bilang memberantas perdukunan, yang harus dibasmi dulu itu adalah pemikiran pendek bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan kayak tadi itu. Sintayong pulang, Indra Safri gagal, ini harus digantikan. Nggak bisa segampang itu. Kita harus tahu segalanya itu butuh proses. Dan kita juga harus tetap fokus bahwa dukungan dari supporter, komentar positif kita, dan nggak kita yang apa-apa terus kita kritisi sebelum itu berproses, itu akan membantu. Maka yuk kita sama-sama, bukan hanya 11 pemain, atau misalkan 20 sekian beserta pemain cadangan, atau 50 tim beserta ofisial, yang akan bertanding. 270 juta masyarakat Indonesia itu akan ikut bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan kalian juga menahan untuk komentar yang aneh-aneh dan mengata-ngatai orang yang sedang berlatih, berproses, dan apapun itu. Berikan kesempatan. Berikan mereka dukungan. Dan ya, doakan. Kalau menurut saya siapapun pelatihnya, kalau attitude kita semua masih seperti kemarin ini, percuma juga kita masuk Piala Dunia. Apalagi dengan pemain naturalisasi yang, ya mohon maaf, kita mencari-cari cara agar memiliki hubungan dengan Indonesia. Padahal ya banyak hal yang nggak berhubungan secara langsung. Ini kan sesuatu yang masih juga menjadi sebuah perbincangan dan diskusi. Saya pun tidak menentang. Tapi alangkah baiknya ini semua akan menjadi sebuah proses di mana suatu hari nanti, ya kita akan melihat memang teman-teman dari asli Papua, asli Kalimantan, asli orang mungkin Aceh, orang-orang dari Madura yang akan merumput di laga Piala Dunia entah di tahun berapa nanti. Oke, terakhir. Kemarin pas kepulangan Sintayong ini juga banyak meme beredar bahwasanya dipasang foto mukanya Sintayong datang sebagai pemula, pulang sebagai legenda, ya kan. Nah, Mas Den sendiri meramalkan bahwasanya Sintayong ini akan kembali lagi ke Indonesia. Entah itu nanti dibawa oleh perseorangan ataupun memang dipanggil kembali ya oleh PSSI. Nah, yang jadi masalah, bukan jadi masalah sih. Menurut Mas Den sendiri prediksinya, jika memang Sintayong kembali ke Indonesia, apakah dia akan kembali juga mencetak sejarah dan rekor baru? Yes, itu sudah dipastikan. Karena dia pasti akan memiliki target yang akan lebih dibandingkan apa yang dia miliki sekarang. Dan itu pasti akan terjadi. Bahkan saya punya usul. Kalau sebenarnya saat ini sepak bola dan politik itu kan selalu berkaitan ya. Dan kita tahu bahwa saat ini itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sedang mengalami serangan. Ini kalau Bu Mega ngumpulkan duit terus datengin Sintayong itu, saya pikir masyarakat pasti akan langsung memilih banteng. Coba difikirkan. Karena ya saya pikir ya ini tadi, bahwa ya Sintayong itu tidak hanya sebagai person, tidak hanya sebagai pelatih. Dia itu sudah menjadi sebuah brand, sebuah legenda. Di mana persepak bola Indonesia ini tercipta seperti ini. Di luar ya kita mau bicara penemu iPhone, Steve Jobs seperti itu, atau Bill Gates. Orang-orang yang didewakan ini mungkin akan dimusuhi oleh orang-orang yang kenal secara dekat dan bekerja sama. Tapi ya kadang memerlukan seperti itu untuk menjadi seorang legenda. Apakah kalian mendukung kepulangan Sintayong? Atau kalian menyesalkan? Tulis komentar di bawah sini. Dan menurut kalian apa yang akan membuat Sintayong nanti akan kembali sebelum akhirnya didapuk menjadi pelatih timnas di masa mendatang. Tapi jika kalian menanyakan siapa akan kembali pada kehidupan kalian, akan seperti apa kondisi keuangan kalian di 2025 di tahun sio ular kayu ini, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.